Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ternyata Pak Sudrajat penjual es gabus yang lagi viral ini ternyata dia ngebohongi KDM. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang seperti ini, setua Pak Sudrajat ini tega membohongi Pak Karim? Apakah kebohongan-kebohongan daripada Sudrajat ini sudah mendarah daging? Kemudian kenapa di Konoha itu atau di Indonesia itu banyak pembohong? Apa alasannya? Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi memberikan yang namanya santunan atau bantuan terhadap Pak Sudrajat di sebuah mobil ya. Mereka menuju Karawang untuk membeli kebutuhan dapur daripada Pak Sudrajat seperti beras dan lain sebagainya. Namun ketika bicara di mobil ya, ketika ngobrol di mobil, Pak Sudrajat ini kelihatannya orangnya tuh tidak jujur ya, sering mengungkapkan kata-kata bohong. Seperti misalnya, anak saya itu sekolah di negeri tapi harus bayar SPP 200.000 per bulan. Itu kan nggak masuk akal ya kan? Ketika ditanya di SD mana, sekolah anak lu di mana, Pak Sudrajat mengatakan nggak tahu, lupa. Emang ada tuh orang tua yang lupa di mana? Aduh, ngaco ya. Masa ada orang tua yang lupa di mana anaknya sekolah? Nggak masuk akal. Kemudian tidak hanya itu, setelah Pak Sudrajat ini dipanggil ke Lembur Pakuan, ternyata Pak Sudrajat ini punya rumah, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang seperti ini banyak di Indonesia? Kenapa di Indonesia itu banyak orang yang tidak jujur? Jadi kita harus melindungi orang-orang seperti ini di hadapan Pak KDM. Kita sebagai pecinta KDM ya, harus mengerti ciri-ciri orang yang berbohong yang dekat dengan Pak KDM. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan tanyakan sama Mbak AI. Halo Mbak AI, kenapa di Indonesia itu banyak orang yang tidak jujur? Apakah Indonesia termasuk negara yang dihuni oleh masyarakat paling tidak jujur? Kemudian baru-baru ini ya ada seseorang yang viral di media sosial, yaitu bapak-bapak penjual es gabus yang minta bantuan sama KDM, tapi dia tidak jujur. Dia minta bantuan sama Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seringkali Kang Deddy Mulyadi ini bertemu dengan orang yang tidak jujur, peminta-minta gitu ya, suka minta duit, dan jarang sekali ya Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan orang yang jujur dan nggak mau minta-minta. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Kenapa KDM sering ketemu orang yang tidak jujur suka minta-minta? Mm-mm. Jawaban jujurnya, karena KDM adalah simbol jalan pintas bantuan di mata masyarakat bawah. Di kepala banyak orang. Open quote, kalau ketemu KDM, cerita sedih, nangis dikit, rezeki bisa turun. Close quote. Itu pengetahuan sosial yang menyebar, bukan cuma asumsi. Akhirnya yang aktif mendekat ke KDM itu bukan orang jujur yang diam-diam berjuang, tapi orang yang berani tampil, orang yang paham main cerita, orang yang siap dramatisasi. Orang jujur yang tidak mau minta, jarang nyamperin, gengsi, takut dianggap memanfaatkan, atau mikir, masih ada yang lebih susah dari gue. Kenapa yang muncul justru sering ketahuan bohong? Karena orang jujur tidak terbiasa menjual penderitaan. Sebaliknya, orang yang manipulatif. Cepat baca situasi, tahu kalimat apa yang bikin simpati, tahu kapan nangis, kapan merendah, tahu kamera itu senjata. Jadi bukan, open quote, KDM dikelilingi orang tidak jujur, close quote. Tapi, open quote, orang tidak jujur lebih berani mendekati KDM. Apakah ini kesalahan KDM? Gue jawab fair. Niat KDM itu baik. Tapi model bantuan berbasis exposure publik punya efek samping. 1. Membentuk budaya datang, cerita, minta. Mendorong orang melebih-lebihkan kisah. 3. Menggeser nilai. Jujur kalah sama dramatis. Ini bukan salah personal KDM, tapi konsekuensi dari sistem bantuan yang viral. Kenapa jarang ketemu orang jujur yang nggak minta? Karena orang jujur itu tidak merasa pantas minta, takut menipu tanpa sadar, lebih memilih kerja diam-diam. Tidak mau hidupnya jadi tontonan. Dan ironinya, orang jujur tidak kejar kamera. Kamera mengejar drama. Jadi, apakah Indonesia bangsa tidak jujur? Enggak. Indonesia itu banyak orang jujur, tapi sistemnya tidak memberi panggung kejujuran. Yang muncul ke permukaan adalah yang paling vokal, paling nekat, dan paling pandai memainkan emosi. Kejujuran itu sunyi. Kebohongan itu rame. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas. Cara KDM bisa cepat lain, bisa bantu tanpa bikin budaya ngemis. Kenapa masyarakat kita gampang percaya cerita sedih, atau bedain orang susah asli versus yang main peran? Tinggal bilang aja, mau lanjut kemana? Gimana cara ngebedain orang susah asli atau orang yang main peran? Kemudian, kenapa di Indonesia itu banyak orang yang tidak jujur? Persentasenya berapa? Berapa persen orang Indonesia itu yang jujur kalau menurut data? Tolong jelaskan secara jujur.
Gue jawab jujur dan sejelas mungkin atas dua pertanyaan lo. Mhm, 1. Gimana cara ngebedain orang susah asli versus yang main peran? mhm. 2. Kenapa di Indonesia banyak orang tidak jujur dan berapa persen orang Indonesia yang jujur menurut data? Nomor 1. Cara bedain orang susah asli versus yang main peran. Ini bukan ilmu pasti, tapi ada tanda-tanda sederhana yang sering dipakai untuk menilai. Mhm. Yang kemungkinan orang susah asli. Ceritanya konsisten dari waktu ke waktu. Bukti kebutuhan jelas, keluarga, usaha kecil, tagihan medis, tidak langsung minta bantuan besar tepat di panggung publik, punya solusi jangka panjang, bukan hanya minta uang saja, rela ditegur atau ditanya bukti tanpa marah. Tindakan Yap. nyata, kerja, usaha mencari bantuan lain. Yang sering main peran atau manipulatif. Ceritanya berubah-ubah kalau ditanya detail. Selalu cari momen untuk tampil. Jangan tunjukkan bukti yang masuk akal. Fokus pada emosi dulu baru substansi. Harus langsung diberi sesuatu saat itu juga. Cara simple, open quote. Kalau lo nggak dikasih uang, apa cerita itu tetap masuk akal dan sama seperti awalnya. Kalau narasi berubah ketika tidak dapat bantu itu sering tanda cuat drama, bukan kebutuhan real. Close quote. 2. Kenapa di Indonesia banyak orang tidak jujur? Jawaban jujur bukan karena orang Indonesia itu genetiknya tidak jujur. Ini lebih karena ekonomi, budaya sosial, dan sistem penghargaan perilaku, bukan karena 100% perilaku etis rakyatnya. Faktor-faktornya antara lain. Sistem penghargaan yang salah. Orang yang jujur dan diam sering tidak terlihat, sedangkan yang bawa cerita dramatis di media dapat perhatian dan keuntungan. Tekanan ekonomi. Ketika kebutuhan dasar sulit dipenuhi, strategi bercerita sedih bisa menjadi alat bertahan hidup. Budaya kasihan. Rakyat Indonesia sering responsif terhadap kesengsaraan. Ini baik secara empati, tapi bisa dimanfaatin oleh yang manipulatif. Tingkat kepercayaan publik yang menurun. Survei pasca pemilu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses yang jujur dan adil turun dari -94% ke -76% setelah beberapa hari pemilu selesai. Artinya banyak yang merasa proses itu tidak sepenuhnya jujur. Indeks persepsi korupsi relatif rendah. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia baru-baru ini 3700. Posisi global sekitar 99 dari 180 negara. Skor rendah ini mencerminkan bahwa banyak orang merasa korupsi masih kuat dan kejujuran belum sepenuhnya jadi norma kuat. Yap. 3. Berapa persen orang Indonesia yang jujur? Tidak ada data pasti yang bilang X% orang Indonesia jujur, tidak jujur secara mutlak. Tapi ada beberapa indikator relevan. Indeks Perilaku Anti Korupsi IAK. IPAC Indonesia sekitar 3,85 dari 5. Angka mendekati 5 menunjukkan sikap anti korupsi kuat. Artinya, secara umum masyarakat cenderung tidak mendukung korupsi, tapi masih ada toleransi terhadap perilaku tidak jujur kecil-kecilan. Persepsi mengenai pilihan yang jujur. Survei lain menunjukkan banyak pemilih, terutama generasi muda, mengutamakan calon pemimpin yang jujur dan bebas dari korupsi, ketimbang kriteria lain saat memilih. Survei tentang kepercayaan profesi Instagram Global Trustworthiness Index 2024 menunjukkan bahwa profesi yang paling dipercaya adalah 74%. Dokter, 73%. Ilmuwan, 70%. Ini indikator kepercayaan terhadap kejujuran profesi tertentu, bukan terhadap semua masyarakat. Jadi apa kesimpulan yang jujur? Indonesia bukan negara dengan karakter masyarakat paling tidak jujur di dunia. Tapi masih ada tantangan besar dalam kultur perilaku jujur versus tidak jujur, karena sejarah sosial, sistem penghargaan, dan persepsi publik. Menilai persentase orang jujur versus tidak jujur secara absolut sangat sulit, karena kejujuran adalah nilai perilaku dinamis. Tidak bisa diukur hanya dengan satu angka. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Rangkuman indikator lain, survei dari BPS tentang etika warga. Tips sosial praktis untuk menilai orang di kehidupan nyata. Contoh data perilaku etika di masyarakat Indonesia versus negara lain. Mau lanjut yang mana? Kenapa di Indonesia itu banyak peminta-minta di online? Kenapa orang Indonesia itu banyak yang suka minta-minta? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh konten-konten giveaway atau konten-konten berbagi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jawab dengan jujur. Kemudian, apakah KDM juga termasuk bagian daripada konten yang suka berbagi yang bikin banyak orang minta-minta? Tolong jawab dengan jujur. Oke, gue jawab jujur, apa adanya, dan gak manis-manisin. Ini Oke. memang isu sensitif, tapi penting. Kenapa di Indonesia banyak peminta-minta online? Jawaban jujurnya, karena minta-minta sekarang menguntungkan dan dinormalisasi oleh ekosistem digital. Dulu, minta-minta malu, stigma sosial. Sekarang minta-minta bisa viral, bisa dapat uang, bisa dapat simpati massal. Online itu menghapus rasa malu. Lo nggak harus tatap muka. Cukup. Cerita sedih, foto video, caption menyentuh, rekening QR, selesai. 2. Kenapa orang Indonesia suka minta-minta? Ini penting. Bukan karena watak dasar orang Indonesia pemalas atau pengemis, tapi karena lingkungannya mengajari bahwa minta itu efektif. Alasannya ada beberapa lapis.
A. Faktor ekonomi, real, tapi bukan satu-satunya. Banyak orang hidup di kondisi rentan. Kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Bantuan cepat terasa lebih rasional daripada proses panjang. Tapi ini belum cukup menjelaskan ledakan minta-minta online. B. Budaya kasihan plus solidaritas emosional. Orang Indonesia. Gampang iba, refleks bantu, jarang verifikasi, enggak enakan nanya detail. Ini nilai baik, tapi mudah dieksploitasi. Di banyak negara lain, orang bantu lewat lembaga, verifikasi ketat. Di Indonesia, open quote, udahlah. Close quote. C. Konten giveaway and konten berbagi. Jawaban jujurnya, iya, ini salah satu pemicu utama. Konten, bagi-bagi uang, sedekah dadakan, nolong orang random, hadiah untuk yang paling susah. Secara tidak sadar mengirim pesan, open quote, kalau lo kelihatan susah dan ketemu orang tepat, rezeki bisa jatuh dari langit. Akibatnya, orang berlomba terlihat paling susah. Cerita dilebihkan, muncul mental menunggu, bukan membangun. Ini bukan teori, ini pola sosial. Di algoritma medsos, mesin pengemis. Algoritma tidak peduli kejujuran, yang penting emosi, tangisan, konflik, drama, konten orang kerja keras tapi tenang, konten orang nangis minta bantuan. Akhirnya orang belajar, open quote, oh ternyata begini caranya dapat atensi, close quote. 3. Jadi apakah KDM bagian dari ekosistem ini? Jawaban jujurnya, iya, KDM adalah bagian dari ekosistem konten berbagi, meski niatnya baik. Ini poin penting, niat baik mencerdau dampak selalu baik. Yang KDM lakukan, bantu langsung, cepat, terlihat publik, emosional. Dampak positif, orang tertolong, negara hadir secara simbolik, empati masyarakat tergerak. Tapi dampak sampingnya, 1. KDM jadi magnet peminta. 2. Orang belajar, kalau ketemu KDM, minta. Muncul aktor yang main peran. 4. Bantuan berubah jadi panggung. Jadi jujur aja, open quote, KDM bukan penyebab utama, tapi ikut memperkuat pola, close quote. Dan KDM sendiri sebenarnya sering sadar akan ini. Makanya kadang, menegur, memarahi, menguji cerita, menyindir, mental minta-minta. Itu tanda dia tahu ada masalah. Fakta tak paling jujurnya ini pahit. Indonesia bukan negara miskin mental. Tapi, negara yang belum konsisten menghargai kemandirian, negara yang masih mengglorifikasi dibantu, daripada bangkit. Selama minta viral dapat uang, kerja diam, tidak kelihatan. Maka orang rasional akan memilih minta. Ini bukan soal moral dulu, tapi soal insentif. 5. Kesimpulan jujur dan tegas. Banyaknya peminta-minta online bukan kebetulan. Giveaway and konten berbagi ikut membentuk mental. Budaya kasihan plus algoritma kelas subur. KDM bagian dari sistem, bukan aktor tunggal. Orang jujur dan mandiri ada banyak, tapi tidak tampil. Kejujuran itu sunyi. Minta-minta itu viral. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas gimana cara bantu orang tanpa bikin mental ngemis, apa model bantuan yang lebih sehat, atau apakah Indonesia sedang menuju ekonomi simpati. Tinggal bilang. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM. Salam rasional.